Ya, menjadi perlu pemirsa tentu kita juga melihat perjalanan dari tim Gini yang berstatus tim debutan dan berhasil melangkah jauh di Piala Afrika U23 2023. Kami hadirkan untuk Anda bagaimana perjalanan tim Gini di Piala Afrika 2023. Bung Hardiman, kita simak bersama ini perjalanan timnas Gini U23 di Piala Afrika U23 melawan Maroko. Gini menang 2-1, melawan Kongo Gini menang, dan yang terakhir melawan Ghana seri. Apa yang bisa kita tangkap dari perjalanan Gini ini? Ya, ini adalah medium Piala Afrika Under 23 Juli tahun lalu. Di fase grup di mana turnamen ini digelar di negara Maroko. Di fase grup ini adalah 3 pertandingan. Dan Gini sebetulnya mencatat 1 kemenangan saja. Ketika mereka mengalahkan Kongo 3-1, lawan Ghana imbang 1-1. Tetapi melawan Maroko, sebetulnya Maroko yang menang 2-1 sebetulnya. So di fase grup mereka hanya menang 1 kali, dan itu satu-satunya kemenangan Gini di Piala Afrika ini. Mereka lolos ke fase knockout di semifinal sebagai peringkat kedua di grup A. Mereka menang dengan selisih gol walaupun poinnya sama-sama 4 dengan Ghana. Tetapi mereka tiba di semifinal karena unggul selisih gol dan mereka melawan Mesir 1-0. Kemudian ini membuat mereka tiba di perebutan 3-4. Mereka berlaga melawan Mali. Imbang tanpa gol 0-0 sepanjang 120 menit. Untuk kemudian Gini kalah lewat drama adu penalti. Inilah yang membuat Gini menjadi pewakil Afrika untuk playoff melawan pewakil Asia yang namanya Indonesia sebentar lagi di benua Eropa. Di Clairefontaine, 50 km dari kota Paris. Memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade, tiket ke-16, dan kita semua berdoa mendukung perjuangan Garuda Muda. Ini partai terakhir. Ini tadi yang disampaikan ya oleh Bung Hardiman ya. Gini imbang tanpa gol. Nah, artinya begini, Bung Hardiman, kalau kita lihat sama-sama debutan ya, Indonesia dan juga Gini. Nah, tapi melihat bagaimana perjalanan dari masing-masingnya, dari timnas Indonesia U23 dan juga tim Gini U23. Bagaimana kemudian kansnya ini, Bung Hardiman? Kalau kita komparasikan, ini Piala Afrika dan Piala Asia, Indonesia dari 6 game, kita 3 kali mencatat kemenangan, 3 kali. Salah satu melawan peringkat ke-23 dunia, namanya Korea Selatan. Gini dari 5 game dia di Piala Afrika hanya 1 kemenangan. So nggak ada yang harus digede-gedein dari sosok Gini sebagai lawan kita sebentar lagi di Clairefontaine. Jadi sebetulnya saya berharap Indonesia tetap pede. Kuncinya adalah mental bertarung yang wow, yang oke banget dan. Nah inilah statistik tim debutan timnas Indonesia U23 dan juga tim Gini, Bung Hardiman di AFCON U23. Seperti yang sudah disampaikan dan tadi disinggung ya oleh Bung Hardiman ya. Kita melihat memang di sini catatan Indonesia secara statistik itu lebih bagus dari Gini. Kita 6 game, 3 kemenangan, dan 1 imbang. Lalu gol yang kita kemas ada 8, meski kebobolan sampai 9 gol. Gini main 5 kali hanya 1 kemenangan. Dan catat, Gini pasca Juli tahun lalu, Juli 2023, mereka tidak pernah ikut dalam kompetisi yang resmi. Mereka hanya memainkan 1 uji coba melawan Amerika Serikat. Selebihnya ketika mereka bersiap di Spanyol, itu Gini hanya menang melawan 1 klub lokal. Artinya tidak perlulah kita takut berlebihan melawan Gini. Nah, kalau gitu kita berandai-andai, Bung Hardiman. Andai-andainya ini pasti yang bagus dong. Ini doa kita ya. Indonesia malam hari ini menang melawan Gini. Amin lah ya. Ini kita coba melihat bagaimana susunan grup A di Olimpiade Paris 2024 untuk sepak bola putra. Nanti kita bisa bertemu dengan Prancis, kemudian Amerika Serikat dan juga Selandia Baru. Seperti apa lagi nanti kita di tengah-tengah tim-tim ini, Bung Hardiman? Ini jika kita lolos. Tiba di Olimpiade Paris. Jika itu kejadian, kita akan menghuni grup A. Ada tuan rumah Prancis, ada Amerika Serikat, dan juga ada Selandia Baru. Malam ini
duel kita melawan Guinea itu ditonton langsung oleh Thierry Henry, pelatih timnas Prancis, calon lawan kita nantinya. Dan saya membayangkan kalau kita lolos, bagaimana Prancis ada regulasi ketika Olimpiade nanti, ini semua kontestan berhak untuk mengisi skuadnya dengan 3 pemain senior. Bayangin Ken, kalau Prancis memainkan Mbappe, anak-anak Indonesia berada dalam sebuah atmosfer yang benar-benar internasional. Kelasnya sudah luar biasa. Luar biasa, itulah. Nah, kita berharap jika malam hari ini menang. Nah, Bung Hardiman, jika malam hari ini Indonesia menang, artinya para pemain timnas Indonesia kita energi yang dibutuhkan nampaknya ekstra, termasuk Sintayong akan semakin sibuk nampaknya untuk mempersiapkan anak-anaknya di timnas Indonesia U23. Nah, itu Bung Hardiman melihat seperti apa nanti kesiapan Sintayong maupun juga para pemain timnas kita? Ya, jika kita lolos ke Olimpiade, Sintayong akan menjadi sosok yang paling sibuk di sepak bola kita. Karena dia Juni segera menghadapi 2 game yang sangat penting di level senior melawan Irak dan Filipina. Sintayong mesti merebut 3 angka untuk tiba di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kemudian kalau kita lolos ke Olimpiade, pasca melawan Irak dan Filipina, kembali dia fokus ke Under 23. Dan inilah jadwal Indonesia di Olimpiade Prancis. Nanti 3 game yang dimainkan oleh Indonesia itu tanggal 24 di Nice, di kota Nice. Game pertama melawan Selandia Baru, game kedua 27 Juli melawan Prancis di Nice juga, dan game ketiga melawan Amerika Serikat di Saint-Étienne. Dan untuk tiba di situ malam ini adalah penentuan. Ini dia, kita lihat bagaimana line up ini adalah line up prediksi formasi Indonesia U23 malam ini sebentar lagi yang akan melawan Guinea U23. Kita melihat dari tim Guinea dulu ya, Bung Hardiman dengan pelatih Kaba Diawara. Seperti inikah kira-kira kalau Bung Hardiman melihat selama ini pasti juga bagaimana perjalanan dari tim Guinea, akan seperti inikah prediksi formasi atau line up yang akan diturunkan dari pelatih Guinea? Ya, ada banyak perbedaan yang mendasar kalau kita compare dengan penampilan Guinea di pentas Piala Afrika Juli tahun lalu. Dan ini kemudian adalah bagaimana Guinea mencoba meng-hire nama-nama bintang mereka. Ilaik Moriba ini adalah pemain yang pernah beredar untuk Barcelona. Sebetulnya dia milik Red Bull Leipzig yang kemudian di loan ke Getafe di Spanyol. Ini pemain yang keren banget. Tetapi malam ini Ilaik akan berhadapan dengan anak-anak Indonesia yang wow. Yang wow juga. Keren banget. Jadi kita boleh waspada, tapi tidak boleh terlalu takut. Ada pemain berikutnya, pemain kunci timnas Guinea yang nampaknya kita juga cukup harus beri perhatian, Bung Hardiman. Aghibo Kamara. Ya, Atromitos Aten, dia beredar di Yunani. Dan ini adalah gelandang serang yang sangat produktif. Kita melihat bagaimana di Piala Asia, Piala Afrika, dia mengemas 1 gol untuk Guinea. Pemain ini juga sebetulnya pantas diwaspadai. Tetapi secara grup, Indonesia mesti menghadapi sebuah tim yang sebetulnya secara fisik itu strong. Secara fisik mereka juga sangat well prepare dengan ketika mereka 1 bulan terakhir itu tanpa ada game dan mereka tidak terkuras staminanya. Beda dengan Indonesia yang terkuras selama Piala Asia. Padat sekali jadwalnya juga ya Bung Hardiman. Nah, ini juga masih ada 1 lagi pemain. Ini juga perlu kita waspadai kah Bung Hardiman? Agassi Memba ini pemain yang beredar untuk Olympiakos di Yunani. Ini juga bagus dan dia adalah pemain yang beredar di second line untuk kubu Guinea, tetapi lebih banyak dioperasikan di striker. Boleh jadi ini juga satu ancaman yang menarik buat lini belakang kita, tapi lagi-lagi saya pede Indonesia memang akan memaksimalkan laga terakhirnya untuk tiba di Olimpiade Paris nanti. Nah kepercayaan diri Bung Hardiman ini juga nampak terlihat di adanya tabungan pemain-pemain yang luar biasa ya dari timnas Indonesia U23 kita Bung Hardiman. Ada Nathan Chow Aon. Apa kemudian
kelebihan ataupun juga keunggulan yang perlu juga kita bisa banggakan dan kita patut untuk percaya diri Nathan bisa cukup memperkuat tim kita? Nathan, ini anak bagus. Saya sebetulnya dari banyak penampilan Indonesia selama 6 game di Qatar, dia menjadi menghuni lini yang paling vital di Indonesia, di lini tengah, duet bersama Ivar Jenner. Dua nama ini menjadi pilar yang sangat bagus. Pasangan emas gitu. Pasangan emas, dan saya berharap Nathan malam ini boleh jadi dia akan menyandang ban kapten. Boleh jadi. Ya, karena ini penting juga. Ini anak bagus, tidak temperamental dan menjadi komando yang bagus di second line. Ini menarik, dan Nathan boleh jadi akan berduet dengan Ivar Jenner di lini tengah. Ya, ini tidak ada pilihan lain, ini adalah pilihan terbaik buat Sintayong. Itulah pilihan terbaik. Nah, kita hadirkan juga kalau tadi sudah disinggung-singgung oleh Bung Hardiman mengenai Ivar Jenner yang beberapa waktu terakhir ini namanya sering sekali kita dengar, sering sekali juga menjadi perhatian ya Bung Hardiman. Nah, ini adalah ulasan dari pemain dengan nama Ivar Jenner dari Timnas Indonesia U23 kita, Bung Hardiman. Ya, Ivar Jenner satu nama yang juga menarik. Ini nama yang kelas, yang bisa mengubah visi bermain anak Indonesia. Kita melihat bagaimana passing dia sangat prima, kemampuannya bertahan sangat bagus, kemampuannya menyerang juga sangat bagus. Saya ingat bagaimana dia mengemas 1 gol melawan Irak. 1 gol yang sangat menarik, yang menyusur tanah, dan itu hanya dimiliki oleh pemain yang kelas, dan itu ada pada Ivar Jenner. Tadi kemudian ada satu lagi, Bung Hardiman, Marcelino Ferdinand. Ini juga menjadi salah satu pemain yang patut ditakuti dong tentu oleh tim Gini U23, Bung Hardiman. Marcelino ini nama yang juga menjadi star untuk skuad Indonesia, dan boleh jadi sebentar lagi dia akan beredar sebagai flank kiri untuk skuad Indonesia. Boleh jadi. Dan saya berharap Marcelino, dia mengabaikan banyak hujatan netizen. Dia memilih fokus, memilih konsentrasi penuh untuk penampilan dia bersama skuad Garuda Muda. Amin. Amin, amin. Bu Hardiman, terima kasih atas ulasan yang luar biasa. Semangat dan kepercayaan diri Bung Hardiman ini menular ke saya, paling tidak juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita sama-sama berdoa dan harapan terbaik ya, pasti menang. Jadi kita tidak perlu berandai-andai lagi nih masuk Olimpiade Paris 2024. Terima kasih Bung Hardiman Koto sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, karena usai jeda kami akan ajak Anda untuk melihat sejumlah titik nobar yang mungkin juga bisa Anda jadikan rekomendasi untuk Anda ikut nobar di situ pemirsa. Sesaat lagi kami hadir.